Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa beribadah, kita bisa dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa menghindari dosa. Itu karena Allah Jalla Jalaluh. Maka segala puji semoga selalu tercurahkan dan dipanjatkan kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk orang-orang yang beliau cintai, untuk istri-istri, putra-putri, dan untuk para sahabat Nabi, yang terutama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka adalah khalifah dan khulafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pemirsa Insan TV dan pendengar radio Telaga Dakwah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkaji tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak hidup bersama beliau, kita tidak duduk bersama beliau, kita tidak berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi paling tidak kita dapat hidup di masa beliau dengan mengkaji sunnah-sunnah beliau, ucapan-ucapan para sahabatnya yang mereka mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau menjumpai ajalnya. Kita masih dalam Babul Qasama fil Jahiliyah dari kitab Sahih Bukhari, di kitab Manaqibil Ansar, dalam kitab tentang keutamaan sahabat Ansar. Al-Imam Bukhari berkata, Haddathani Ubaidullah bin Ismail qala haddathana Abu Usama an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah mengajarkan kepada aku Ubaid bin Ismail. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Abu Usama dari Hisham ibn Urwah ibn Zubair, dari ayahandanya Urwah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, Aisyah bercerita, kana yawmu bu'ath yawman qaddamahu Allahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. Kata Aisyah, peristiwa Bu'ath. Bu'ath ini adalah nama sebuah lokasi yang berada di kota Madinah. Di tempat itu pernah terjadi peristiwa peperangan yang sangat dahsyat sekali. Peperangan antara orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj. Dua kabilah besar di kota Madinah ini berperang, bertarung, entah apa yang mereka perebutkan.
Mereka pada hakikatnya adalah anak paman. Mereka berperang, dan peperangan terbesar mereka itu biasa. Peperangan itu terjadi biasa di antara mereka, namun peperangan terbesar pada waktu itu adalah pada hari Bu'ath. Dan perlu diketahui bahwa orang-orang Yahudi di kota Madinah itu sudah ada pada waktu itu. Dan mereka pekerjaannya sebagian adalah jualan alat perang. Mereka membuat pedang, membuat baju besi. Itu yang mereka lakukan. Sebagian ada yang bercocok tanam, tapi mereka memiliki kelebihan dalam pembuatan alat-alat perang. Dan di sini, apabila tidak ada peperangan, apa mungkin alat-alat perang itu akan laku dijual? Ketika ada perdamaian, ketika negeri-negeri hidup di bawah naungan as-salam was-silim, kedamaian dan kesejahteraan, maka para pelaku bisnis alat-alat perang nggak bakalan laku. Maka apa yang harus mereka melakukan? Mereka harus menghidupkan peperangan. Peperangan itu harus ada. Dan kita lihat siapa sih sekarang ini yang tukang bikin alat perang? Kalau bukan negara-negara barat sana, dan mereka menjualnya ke berbagai negeri, salah satu tujuannya bisnis mereka. Di kota Madinah sama tuh orang-orang Yahudi itu. Mereka jual alat perang, maka mereka mengompori itu Aus Khazraj agar berperang. Tapi Aisyah bercerita bahwa peperangan Yaum Bu'ath, peristiwa itu adalah peristiwa yang telah terjadi kira-kira 5 tahun sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah An-Nabawiyah. Dan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, adalah kehendak Allah, di mana dengan terjadinya peperangan itu, kata Aisyah radhiyallahu taala Nabi sampai ke kota Madinah, kelompok mereka sudah berpecah belah, sudah habis. Pemimpin-pemimpin mereka, orang-orang terkemuka dan terpandang di antara mereka, pada mati semuanya. Hanya tersisa berapa orang. Kemudian banyak di antara mereka yang terluka. Jadi kondisi kota Madinah sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bermusuhan, mereka terluka, banyak yang terbunuh, mereka hidup dalam kesengsaraan akibat peperangan itu. Dan kita lihat bagaimana negeri kita, Indonesia, 350 tahun dijajah oleh Belanda. Kemudian datang Jepang, menambah luka, menoreh luka dan menebar duka di negeri kita. Kondisi negeri kita benar-benar kacau balau pada waktu itu. Begitu pula kondisi kota Madinah sebelum datangnya Rasulullah SAW. Tapi ternyata itu qaddamahu Allahu li Rasulihi SAW fi dukhulihim fil Islam. Itu Allah kehendaki itu terjadi sebagai muqaddimah, sebagai pembuka jalan agar mereka masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di agama Islam inilah mereka bersatu. Mereka berkumpul. Orang-orang Arab itu sebelum datangnya Islam tidak pernah bersatu. Mereka saling menikam dari belakang. Mereka saling berseteru, mereka saling ingin menguasai satu sama lain. Kemudian dengan datangnya Islam, subhanallah, Allah Jalla Jalaluh mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum." Allah mengatakan, andai kata engkau menafkahkan, mensedekahkan semua dia yang ada di muka bumi ini,
semua harta, semua kekayaan yang ada di muka bumi ini, kalau engkau kumpulkan kemudian engkau sedekahkan kepada orang-orang agar mereka itu bersatu, gak bakal mereka bersatu. Tidak akan mereka damai. Akan tetapi Allah lah yang mendamaikan mereka, menyatukan mereka setelah perpecahan yang terjadi di antara mereka. Pemirsa Insan TV rahimakallah. Jadi pada hakikatnya datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah membawa rahmat. Dan memang beliau adalah ar-rahmatul muhda. Beliau adalah rahmat yang dikaruniakan oleh Allah, dihadiahkan kepada dunia ini. Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat, kata Allah, kami mengutus Muhammad sebagai rahmat. Dan itu yang terjadi. Dengan datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, kota yang dahulunya penuh dengan darah, penuh dengan tuduhan-tuduhan dusta, penuh dengan dendam di antara mereka, mereka bisa duduk bersama. Mereka sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam satu shaf, sejajar, berdampingan mereka, subhanallah, makan bersama, berjuang bersama. Karena apa? Karena Islam, bukan dikarenakan kesukuan, bukan dikarenakan negaranya sama. Mereka sama-sama dari kota Madinah, mereka sama-sama dari kabilah yang induknya juga sama, mereka sama-sama orang Arab. Jadi kalau ada orang yang mengajak persatuan itu didasarkan dengan negeri, didasari dengan fanatisme golongan, ya, maka yang akan terjadi adalah kebencian dan kedendaman di antara mereka. Tapi Islamlah yang dapat menyatukan mereka. Dan ini yang ditakutkan oleh orang-orang di luar Islam. Mereka sangat takut sekali umat Islam itu kembali bersatu, kembali duduk bersama, kembali jalan bersama. Khususnya orang-orang Yahudi, mereka itu berusaha keras bagaimana persatuan umat Islam itu rusak. Kadangkala hanya karena sedikit permasalahan, yang di situ ada ruang untuk beda pendapat, wah, mereka berusaha untuk membesarkan yang kecil. Mereka berusaha untuk menebarkan kebencian. Sehingga umat Islam itu, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, terpecah belah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, para pemirsa Insan TV, maka kita lihat di masa jahiliyah ada peristiwa-peristiwa yang itu salah satunya peristiwa Bu'ath, peperangan dahsyat yang menjadi jalan pembuka untuk masuknya mereka ke Islam. Karena mereka sudah capek sama kehidupan mereka, udah lelah mereka dengan dunia mereka yang ternyata tidak dapat mengantarkan mereka kepada ketentraman dan kedamaian hidup. Dan hanya di Islam. Di Jakarta kita lihat berbagai sarana hiburan dibuat oleh manusia. Berbagai sarana entertainment juga dibikin tuh agar manusia ini hidup senang, tapi ternyata tidak. Tindakan kriminalitas di mana-mana, bahkan orang-orang yang menjadi penghibur pun hidup di bawah naungan narkoba mereka. Mereka mencari ketenangan di kafe-kafe. Na'udzubillah min dzalik. Enggak ada tuh ketenangan di tempat itu. Tempat itu tempatnya setan berkumpul. Hanya satu, di dalam Islam, di rumah Allah Jalla Jalaluh. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati itu akan terterang? Nah, jahiliyah selesai sudah. Peristiwa jahiliyah itu dengan datangnya Islam, alhamdulillah para sahabat hidup di dalam kedamaian Islam sampai meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berlanjut dengan para khalifah setelah beliau. Wa qala Ibn Wahab akhbarana Amr عن بكير ابن أشج أن كريبا مولى ابن عباس حدثه
anna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibn Wahab berkata, telah mengajarkan kepada kami Amr dari Bukayr bin Ashaj, anna Kurayban, bahwa Kurayb maula Ibn Abbas, mantan budaknya Ibn Abbas, haddathahu, mengajarkan kepada dia. Apa yang diajarkan? Anna Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, bahwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, laisa as-sa'yu bi batnil wadi baina as-safa wal marwati sunnatan, innama kana ahlul jahiliyati yas'aunaha wa yaqulun la nujizul batha'a illa shaddan. Kurayb maula Ibn Abbas menceritakan bahwa Ibn Abbas berkata, bukanlah sa'i bi batnil wadi, di tengah-tengah lembah di antara Safa dan Marwah itu sunnah. Sa'i itu artinya al-masyu bisyiddah, berjalan keras, seperti berlari kecil, jalannya keras, jalan cepat lah. Ibn Abbas mengatakan bahwasanya jalan cepat itu di tengah-tengah lembah antara Safa dan Marwah. Jadi para pemirsa yang pernah umrah akan tahu tuh bahwasanya di antara Safa dan Marwah di tengah-tengah itu ada lampu hijau. Itu perutnya lembah. Ibn Abbas mengatakan di sini bahwasanya sa'i, jalan keras itu di antara Safa dan Marwah di perutnya wadi itu bukanlah sunnah, bukan sesuatu yang disyariatkan. Ini pendapat Ibn Abbas. Kita tahu Ibn Abbas tidak mengingkari disyariatkannya sa'i. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah termasuk syiar-syiar Allah. Barang siapa yang bersa'i antara Safa dan Marwah itu, maka dia tidak berdosa. Bahkan itu menjadi salah satu rukun umrah dan rukun haji. Ibnu Abbas tidak mengingkari disyariatkannya sa'i antara Safa dan Marwah. Yang beliau ingkari adalah jalan cepat di perut lembah, yang di antara dua lampu hijau itu. Ini pendapat Ibnu Abbas. Dan pendapat Ibnu Abbas ini berseberangan dengan pendapat jumhurus sahabah dan jumhurul ulama. Mungkin Ibnu Abbas tidak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ketika Rasul melaksanakan sa'i di sana. Karena kita tahu bahwa syariat sa'i ini dimulai dengan Siti, dengan ibundanya Nabi Ismail alaihissalam, Hajar. Innama kana ahlul jahiliyah. Di sini Ibnu Abbas mengemukakan dalil, mengemukakan penyebab dia mengatakan itu tidak sunnah. Kenapa? Innama kana ahlul jahiliyati yas'aunaha. Orang-orang jahiliyah dulu itu memang biasa sa'i itu, biasa jalan keras tuh di perut lembah itu. Wa yaqulun, dan mereka berkata, la nujizul batha illa syaddan. Kita tidak melewatin perut lembah itu kecuali dengan jalan keras. Ini ahlul jahiliyah, betul mereka melakukan hal itu. Tapi ternyata di dalam Islam itu dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berhaji, beliau mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah dari aku tata cara ibadah haji kalian. Orang-orang jahiliyah telah berhaji sebelum Islam. Tapi ternyata di beberapa ritual mereka ada yang perselisihan dan ada yang dihapus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ada yang ditetapkan. Salah satunya yang di sini yang disebutkan. Orang-orang jahiliyah memang berasa mereka terbiasa sa'i, berjalan keras, dan mereka mengatakan kita tidak melewatin lembah kecuali dengan berlari-lari atau dengan berjalan keras. Tapi ternyata ini disyariatkan berdasarkan pendapat jumhurul ulama
dan jumhurus sahabah bahwa mereka berjalan keras di perut lembah itu. Dan sampai hari ini kita melihat bahwa diletakkan 2 lampu hijau itu sebagai tanda bahwa itu perut lembah, tempat berjalan keras di sana. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pengingkaran Ibnu Abbas ini bisa jadi karena beliau tidak sampai kepada beliau bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berhaji, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memang hanya sekali beliau berhaji, yaitu ketika haji wada, lalu beliau meninggal dunia. Barakallahu fikum. Kemudian di sini Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah ibn Muhammad, telah mengajarkan kepada kami Abdullah ibn Muhammad Al-Ju'fi. Qala haddatsana Sufyan, qala akhbarana Mutarrif, qala sami'tu Abu Safar yaqul, sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Mutarrif, dia berkata aku mendengar Abu Safar berkata sami'tu Ibn Abbas, aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul. Ibnu Abbas berkata, ya ayuhan nas, beliau berkata mungkin dalam kondisi banyak manusia dalam pengajian beliau, ya ayuhan nas isma'u minni ma aqulu lakum wa asmi'uni ma taqulun. Kata Ibnu Abbas, wahai manusia, dengarkan dari aku apa yang akan aku ucapkan buat kalian. Dengarkan. Lalu kalian ulangi itu apa yang aku telah sampaikan kepada kalian. Di sini Ibnu Abbas ingin mengajarkan kepada mereka satu amalan, jangan sampai mereka salah faham. Karena terjadi, umpamanya terkadang omongan seseorang itu dipotong sehingga salah faham. Khususnya orang-orang mungkin yang tidak suka dengan seseorang, dengan dakwah yang disampaikan. Itu terkadang dia berusaha untuk memotong perkataannya yang tidak dia sukai, itu yang dia tampilkan, itu yang dia nukil. Dan ini terjadi, ini kebiasaan orang-orang yang memang mengikuti hawa nafsunya. Ketika mereka melihat sesuatu yang benar, tapi di tengah sesuatu yang benar itu mungkin ada sesuatu yang disampaikan yang bisa dipotong tuh. Yang kalau dipotong, awalnya tidak dibacakan, akhirnya dibuang, jadi perkataan yang menyesatkan. Ibnu Abbas mengatakan kepada mereka, dengarkan dari aku nih yang akan aku sampaikan. Kemudian ulangi, anak kepingin tahu apa yang kalian fahami. Jangan sampai wala tadhhabu fataqulu qala Ibnu Abbas qala Ibnu Abbas. Jangan sampai kalian pergi dari tempat ini kemudian menyebarkan tuh perkataanku, Ibnu Abbas berkata, sedangkan ternyata tidak seperti yang aku katakan. Gara-gara salah faham atau gara-gara tidak semuanya didengarkan atau mereka potong. Karena terjadi, ya sekarang aja terkadang penceramah itu berceramah udah pakai mic. Salah satu yang hadir ngantuk gitu ya. Dia dengar ustadznya ujungnya doang yang dia dengar. Dia mengatakan, ustadznya mengatakan bahwasanya minuman keras itu boleh di masa jahiliyah. Mereka orang-orang masih minum minuman keras gitu ya. Sampai turunnya ayat innamal khamru. Dia cuma dengar ketika ustadznya ngomong bahwasanya minuman keras itu boleh. Akhirnya dia hafal tuh. Wah, ustadz ini sesat nih. Kenapa? Ngomong minuman keras itu boleh. Anak dengar sendiri tuh. Betul, ustadz itu mengatakan boleh di masa jahiliyah atau pada awal Islam. Kemudian kan nanti dijelaskan. Yang dia pahami cuma sampai boleh doang. Itu yang dihafal. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu takut dengan kesalahpahaman mereka. Maka mengingatkan kepada mereka, kalian dengarkan kemudian ulangi itu. Apa yang kalian fahami dari perkataanku?
Jangan sampai kalian pergi mengatakan Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas berkata. Dan betul jamaah. Kita ini kalau mendapatkan perkataan seseorang, maka tolong difahami awal dan akhirnya. Jangan cuma tengahnya yang dipotong. Karena kita bakal salah faham. Apalagi memang yang mendorong kita melakukan itu hawa nafsu ya. Karena kita mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti kesesatan kita terkadang. Subhanallah. Apa kata perkataan Ibnu Abbas? Man tafa bil baiti falyatuf min wara'il hijr. Wala taqulu al-hatim. Fa inna ar-rajula fil jahiliyah kana yahlif. Fayulqi sawtahu au na'lahu au qawsahu. Kata Ibnu Abbas, barang siapa tawaf di Ka'bah, di rumah Allah, hendaklah dia tawaf itu dari balik hijir, yakni hijir Ismail. Jadi orang yang tawaf itu, Ibnu Abbas mengatakan, dia tidak boleh hanya tawaf di Ka'bahnya doang. Dia harus melewatin ketika berjalan itu melingkari hijir Ismail. Memang kita tahu di antara Ka'bah dan hijir Ismail itu ada jarak sedikit. Orang bisa lewat sana walaupun sekarang ditutup ya. Sekarang bukan ditutup, sebenarnya dikasih pintu untuk mengatur orang-orang yang sholat di hijir Ismail. Karena hijir Ismail ini termasuk dari Ka'bah. Orang yang tidak melingkari hijir Ismail berarti tawafnya tidak melingkari Ka'bah. Dan orang yang sholat di dalam hijir Ismail, mereka seperti sholat di dalam Ka'bah. Karena hijir Ismail termasuk dari Ka'bah. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ingin sholat di dalam Ka'bah, Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa Aisyah ke hijir Ismail. Rasul mengatakan, "Sholli fa innaha minal Ka'bah." Salatlah kau di sini, ini termasuk dari Ka'bah. Tatkala orang-orang kafir Quraisy membangun Ka'bah, ternyata harta halal mereka itu kurang. Habis harta halalnya untuk bangunan Ka'bah. Subhanallah, mereka berusaha untuk tidak memasukkan ke Ka'bah itu kecuali harta dari hasil yang halal. Maka tersisalah tempat itu dijajar seperti itu, seperti setengah lingkaran, untuk sebagai pertanda itu masuk dari Ka'bah. Kemudian kita sudah membahas juga sebelumnya bagaimana bangunan Ka'bah di masa Nabi Ibrahim, kemudian di masa orang-orang kafir Quraisy, kemudian di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai masanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhum. Baik. Ibnu Abbas mengatakan yang tawaf di Ka'bah harus melingkari itu hijir. Nggak boleh dia tawaf dari dalam hijir Ismail. Wala taqulu al-hatim. Jangan kalian menyebut hijir Ismail itu dengan ucapan hatim. Dinamain hatim. Fa innar rajula. Kenapa? Karena penamaan subhanallah. Penamaan hatim itu penamaan jahiliyah. Di sini dapat disimpulkan, diambil sebuah faedah bahwa nama-nama yang sudah diganti di dalam Islam, maka kita harus menamai dengan nama itu. Seperti kota Madinah. Sebelum Islam namanya Yathrib. Ketika Rasul SAW datang, nama itu diganti. Nggak boleh lagi kita menyebut Madinah itu Yathrib. Ente mau kemana? Ana mau ke kota Yathrib. Nggak ada, karena udah diganti. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, wala taqulul hatim. Jangan kalian menyebut hijir Ismail itu hatim. Hatim itu artinya tempat ya pembuangan, penghancuran pakaian atau apalah. Fa innar rajula. Ibnu Abbas menjelaskan sekarang kenapa dilarang oleh Ibnu Abbas para murid-muridnya untuk menamakan hijir Ismail hatim. Fa innar rajula fil jahiliyah. Dia mengingatkan kembali di masa jahiliyah. Dulu orang itu di masa jahiliyah kana yahlif. Biasanya mereka tuh bersumpah tuh di Ka'bah sana. Ketika mereka sumpah, mereka melemparkan tongkatnya ke dalam hijir Ismail. Dilempar ke sana. Dia lemparkan sautahu,
cemetinya, lemparkan ke sana, atau dia lemparkan sandalnya ke sana, atau dia lemparkan panahnya ke sana. Jadi mereka melakukan itu, akhirnya bertumpuklah di sana di Hijr Ismail itu ya barang-barang yang sudah usang, sudah hancur. Lalu mereka menamakan tempat itu Al-Hatim. Maka di sini penamaan itu adalah penamaan jahiliyah. Kita umat Islam ketika sudah Islam, maka dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk menjauhi akhlak-akhlak jahiliyah. Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang memang di dalam Islam telah dihapuskan yang seperti itu. Pemirsa Insan TV rahimakumullah, di sini kita lihat, ambil faedah juga penting dari ucapan Ibnu Abbas, bahwa jangan kita gampang-gampang menerima ucapan orang. Fulan berkata, hati-hati, jangan-jangan dia salah mendengar. Apalagi dalam permasalahan-permasalahan agama, permasalahan-permasalahan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang sebuah informasi kepada kalian dari orang fasik yang kalian nggak kenal sama orang itu, apalagi dari orang non muslim menyampaikan berita-berita tentang Islam, tentang orang muslim umpamanya, maka kalian jangan langsung percaya, jangan langsung mempercayainya, tapi hendaklah kita cross check, kita cari tahu apakah benar perkataan itu. Jangan sampai gara-gara perkataan itu kita menuduh seseorang, ya, kita menjelek-jelekan seseorang, karena ada provokator-provokator yang mereka ingin memancing di air keruh. Lalu kita merugikan orang lain. Dan kita pun menyesal dengan hal itu. Tadi sebagaimana kita katakan di awal hadis tentang kisah peristiwa Bu'ath, peperangan yang terjadi pada waktu itu, terkadang penyebabnya adalah perkataan-perkataan. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tidak ingin orang itu memahami salah, menyampaikan sesuatu yang salah. Maka beliau benar-benar mengatakan kepada muridnya, hati-hati itu kalian. Perhatikan yang aku katakan. Dan kalian ulangi. Jangan sampai kalian mengatakan Ibnu Abbas berkata, padahal tidak seperti itu Ibnu Abbas berkata. Hadza wallahu a'lam bissawab, ya. Ada sebuah hadis yang insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang selanjutnya. Tapi saya akan bacakan satu hadis ini. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Nu'aim ibn Hammad, telah mengajarkan kepada kami Nu'aim ibn Hammad. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hushaim an Husain an Amr bin Maimun, dari Amr bin Maimun. Qala, Amr bin Maimun berkata, ra'aitu fil jahiliyah, aku melihat di masa jahiliyah, qirdatan ijtama'a 'alaiha qirdatun zanat, farajamuha farajamtuha ma'ahum. Aku melihat seekor monyet perempuan dikelilingi oleh monyet-monyet yang banyak sekali. Ternyata itu monyet perempuan telah berzina dan dilemparin oleh batu, dirajam oleh monyet-monyet itu, dan aku ikut merajamnya. Tentang hal ini, tentang bagaimana kisah monyet yang berzina kemudian dirajam oleh monyet-monyet lainnya, insyaallah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, ini pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah merokok itu budaya jahiliyah? Mohon jawabannya. Masya Allah, dari Akh Budi di Lampung ini, ya. Yang pertama, kayaknya rokok nggak ada di masa jahiliyah dulu. Kalau kita katakan di masa sebelum diutusnya Islam, rokok nggak ada. Rokok itu adanya mungkin beberapa ratus tahun yang lalu, ya. Orang mulai
merokok, dan negeri kita pun hidup dengan rokoknya. Namun alhamdulillah, pemerintah kita sudah memerangi rokok. Dan kita jangan berbicara orang jahiliyah, orang-orang di barat pun, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, mereka sudah memerangi rokok. Karena mereka tahu ternyata rokok ini manfaatnya sedikit sekali. Dan bahayanya sangat besar sekali. Bahkan di Eropa sana, kalau pekerja mau daftar kerja, salah satu yang ditanya oleh beberapa perusahaan besar, ngerokok apa tidak? Kalau merokok nggak diterima. Karena mereka tahu nih, ini perokok kalau sudah datang tuh candunya, kerjanya nggak benar. Bahkan dia akan cari waktu, mencuri-curi waktu untuk ngisep rokok. Maka perusahaan-perusahaan besar sudah melarang mereka. Tidak mau ada pekerjanya yang merokok. Kemudian di tempat-tempat umum sudah dilarang rokok itu. Bahkan di tempat-tempat umum disediakan tempat khusus buat perokok. Karena mereka orang-orang yang berbahaya. Orang-orang yang bisa membahayakan orang lain. Maka mereka harus diisolasi. Ya, kasih tempat tersendiri. Tapi kalau dikatakan budaya jahiliyah, wallahualam. Dan pemerintah kita alhamdulillah sudah memerangi. Walaupun mungkin ya kita lihat masih maju mundur. Saya subhanallah di Jember nih, ada di perempatan sebuah pasar Tanjung ya. Di situ itu di bawah ditulis besar, rokok membunuhmu. Saya bangga dengan tulisan itu. Karena itu suatu hasil riset yang benar-benar dari para ahli, maka wajib ditulis rokok dapat membunuhmu atau rokok membunuhmu ya. Yang jadi masalah, iklannya rokok itu iklannya orang-orang yang sehat ya, iklannya orang-orang yang pemberani, yang naik mobil, naik pesawat, apa, dibohongin tuh umat sama mereka. Dan kita percaya. Makanya nanti harapan kita kepada mungkin ada orang-orang yang punya duit ya, yang benar-benar ingin memerangi rokok, bisa iklan tuh, di iklan yang besar di pinggir jalan itu, bagaimana perokok yang batuk-batuk ya, yang kurus, yang kemudian jantungnya udah atau paru-parunya udah warnanya hitam atau gimana, yang bongkok-bongkok. Itu yang harusnya jadi iklan. Nih iklannya perokok seperti ini. Tapi kok dibayangkan perokok itu orang yang subhanallah. Sudah alhamdulillah, dan kebanyakan perokok sekarang itu dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kalau orang-orang berpendidikan ke atas sudah mulai mereka meninggalkan rokok. Karena apa? Karena bahaya. Nggak ada sekarang itu orang mengatakan rokok ini manfaatnya banyak sekali. Ada manfaatnya, tapi bahayanya lebih banyak. Dan di dalam Islam yang berbahaya dan membahayakan diri kita tentunya diharamkan. Apalagi sampai kepada pembunuhan. Dan pemerintah kita sudah menentukan rokok membunuhmu. Dan pemerintah mengatakan hukum membunuh itu bunuh diri nggak boleh, dosa. Maka mudah-mudahanlah para perokok itu yang memang ya mereka mungkin belum bisa berhenti, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka agar mereka menjaga tubuh yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka menyayangi tubuh mereka sendiri, tidak membuang-buang duit mereka untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ini dari Rosita di Singkawang. Apakah pelaku bid'ah hingga akhir hayatnya tidak mau bertobat dari amalan bid'ahnya, maka nanti tidak akan mendapatkan minum dari telaga Rasulullah SAW dari haud di akhirat nanti? Mohon pencerahannya dari Ustaz. Syukran, barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan pelaku bid'ah, kita tahu bid'ah ini beragam. Jangan memandang semua bid'ah itu satu tingkatan. Ada bid'atun mukaffirah, ada bid'atun mufassiqah. Ada bid'ah yang menyebabkan seseorang dengan bid'ahnya itu keluar dari Islam. Ada bid'ah yang seseorang karena bid'ahnya itu menjadi fasik, tapi tidak keluar dari Islam. Kemudian bid'ah itu juga ada bid'ah asliyah, bid'ah yang benar-benar asli bid'ah itu. Nggak ada tuh sama sekali dalilnya wala apa. Ada bid'ah idhafiyah, ada bid'ah yang ditambahkan. Dasarnya ada. Mamanya berzikir itu dianjurkan, tapi kita membuat cara-cara baru berzikir, maka itu yang menjadi bid'ah. Kemudian kita juga melihat
Banyak masyarakat yang melakukan bid'ah umpamanya. Apa artinya bid'ah? Bid'ah adalah ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tata cara beribadah. Kita katakan beribadah supaya orang tidak mengatakan bahwasanya mic itu bid'ah, mobil itu bid'ah. Enggak. Kita berkaitan dengan urusan ibadah. Dalam urusan dunia kita suruh bikin bid'ah yang banyak. Enggak apa-apa. Dalam urusan dunia kita suruh bikin tuh yang teknologi, bikin HP, bikin mobil, bikin ya apa saja. Dalam urusan dunia, bid'ah dalam urusan dunia itu nggak ada masalah. Tapi yang dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, itu yang dikatakan bid'ah. Bagaimana dengan pelaku bid'ah? Apakah mereka kalau mati nanti dalam kondisi terus melakukan bid'ahnya itu, dia tidak akan minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah bahwa orang pelaku bid'ah itu memang terkadang sulit bertaubat. Karena apa? Karena dia merasa yang dia amalkan itu benar. Seperti momennya kita lihat ada orang-orang yang dari sekte tertentu ya, dari sekte Ahmadiyah, sekte Syiah, macam-macam lah mereka itu. Mereka merasa benar. Dan kita akan nonton, ada yang sampai kufur tingkatannya, seperti mereka yang mengakui Nabi setelah Rasul SAW. Ada yang tidak sampai kufur. Ada yang mengkafirkan para sahabat, ini berada di atas bahaya yang besar sehingga mereka bisa kufur. Ada yang pelaku bid'ahnya pelaku bid'ah biasa. Dia ketika melakukan bid'ahnya itu merasa itu benar. Maka untuk taubat susah. Kata dia, kalau orang berzina, ada kemungkinan dia taubat. Ada harapan untuk bertobat. Karena ketika dia berzina, dia tahu yang aku kerjakan ini, yang aku lakukan ini dosa. Dan aku berharap Allah memberikan hidayah. Tapi pelaku bid'ah biasanya ketika melakukan itu, dia benar-benar merasa itu sebuah ibadah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah, karena dia merasa itu benar, padahal Nabi tidak mengajarkan, sahabat tidak mengamalkan, akhirnya dia terus melakukan hal itu. Kemudian berkaitan dengan minum dari haud Rasul SAW. Rasul SAW akan menunggu umatnya di haud. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Rasul ditanya oleh sahabat, gimana kau tahu umatmu Rasul? Padahal engkau tidak berjumpa dengan mereka. Aku mengenal mereka dari bekas wudhu mereka. Mengenal mereka dari bekas wudhu mereka. Akhirnya Rasul menceritakan ketika beliau menunggu di telaganya di padang mahsyar sana. Beliau melihat umatnya datang. Nampak tuh bekas wudhu di sana. Kemudian ketika mereka mendekat, malaikat datang menghalau mereka. Mereka tidak boleh mendekat dari telaga Rasul SAW. Dihalau seperti dihalaunya onta tersesat dari onta-onta milik orang itu. Nggak boleh ikut minum. Karena bukan milik onta itu. Akhirnya ketika malaikat itu menghalau umat Rasul SAW, sebagian umat Nabi Muhammad SAW, Rasul mengatakan, ummati, ummati, umatku itu. Maka jangan dilarang, kata Rasul, mereka umatku. Dari mana? Dari bekas wudhu mereka. Tapi apa kata para malaikat kepada Rasul SAW? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau nggak tahu dengan apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Ihdath ini melakukan perbuatan-perbuatan baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Syarah Muslim, beliau menjelaskan bahwa salah satu dampak buruk sebuah perbuatan bid'ah itu bisa jadi dihalanginya seseorang dari haud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus lihat ya, bahwasanya amalan-amalan kita ini apakah sesuai dengan amalan Rasul SAW, sesuai dengan amalan para sahabat, karena mereka lah orang-orang yang diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ustaz, bagaimana pandangan dari Abdullah di Kebumen, bagaimana pandangan Islam terhadap orang-orang yang masih percaya dengan weton dan penanggalan Jawa? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Nah, barakallahu fik, ya, berkaitan dengan ini. Kita Islam sebelum masuk ke Jawa sudah ada. Mereka sudah punya penanggalan, mereka sudah punya kepercayaan, mereka sudah punya tradisi, mereka sudah memiliki ritual-ritual sebelum Islam datang.
Sebagaimana sebelum Nabi diutus alaihi salatu wassalam, orang-orang jahiliyah sudah memiliki agama, mereka sudah memiliki kebiasaan dan tradisi. Ketika Islam datang, dia hapus tuh. Kecuali yang ditetapkan oleh Islam. Ketika Islam masuk Indonesia, masuk ke Jawa, kita harus tahu bahwa Islam masuk Jawa ini melalui 2 periode. Periode yang pertama, pengislaman Jawa. Yang penting Islam dulu. Yang penting sudah Islam. Mereka sholat, tidak sholat, mereka dengan khurafat mereka, tapi sudah Islam, maksudnya sudah syahadat. Kemudian periode kedua adalah periode penyempurnaan Islam mereka, tapi ternyata hal ini terhalangi dengan datangnya Belanda ke Indonesia sehingga tidak pernah sempurna. Maka sampai hari ini kita melihat orang-orang Islam kejawen, orang-orang Islam penanggalannya penanggalan Jawa, kepercayaannya kepercayaan Jawa. Padahal Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara utuh, secara sempurna. Jadi semua keyakinan-keyakinan yang sebelum Islam yang jahiliyah itu ditinggalkan. Kalau tadi dikatakan mereka masih percaya dengan penanggalan Jawa, dipertanyakan keislamannya. Karena Allah nyuruh kita masuk Islam semuanya. Bukan cuma sholatnya yang Islam, tapi juga keyakinannya Islam. Sebab turunnya ayat tadi, ada orang-orang Yahudi yang masuk Islam, yang mereka punya kebiasaan Yahudi lama. Di dalam agama Yahudi itu, mereka mengagungkan hari Sabtu. Mereka diharamkan dalam agama mereka makan onta, makan yang berkuku itu diharamkan. Ketika mereka masuk Islam, mereka masih nggak enak. Hari Sabtu kalau suruh bekerja, mereka nggak enak. Karena selama hidup mereka Sabtu itu libur, nggak kerja mereka. Mereka menghormati hari Sabtu. Ketika disuguhkan onta, mereka mau makan. Cuma karena dalam hati mereka ini, dalam agamanya haram, mereka tidak mau makan. Maka disuruh masuk Islam secara kafah. Jadi kalau tadi yang masih percaya dengan penanggalan Jawa, kalau mau ngawinkan anaknya harus pakai penanggalan Jawa, kadang-kala nggak pas, maka itu berbahaya seperti itu. Keislamannya dipertanyakan nantinya. Karena kita disuruh masuk Islam secara kafah. Jangan sampai kita melakukan kepercayaan, kesyirikan setelah kita masuk kepada agama Allah ini. Assalamualaikum dari Pak Mimin di Badau. Kabar Pak Ustadz, di jahiliyah sekarang dan jahiliyah dulu mana yang paling dahsyat perilakunya menunggu jawabannya. Nah, mungkin nanti kita akan lanjutkan tentang pertanyaan Pak Mimin ini di acara selanjutnya tentang perilaku jahiliyah masa itu dan jahiliyah pada masa sekarang. Tapi kalau kita zaman jahiliyah sudah nggak ada. Zaman jahiliyah sudah selesai. Jadi sekarang bukan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu sudah habis dengan datangnya Islam. Tapi yang ada sekarang adalah perilaku jahiliyah. Perilaku orang-orang sebelum Islam yang berulang kembali. Itu mungkin yang akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.